wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa sahabatihim ajma'in wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Assalamu alayka ya maulai wa sayyidi ya amiral mu'minin ya wasiya rasulillahi rabbil alamin wa ya zawjal batul wa ya ummal a'immah al-ma'sumin wa rahmatullahi wa barakatuh. A'adhamallahu ujurana wa ujurakum bi musabina bi syahadati maulal muttaqin amirul mu'minin Ali salamullahi alaih. Tak lupa kita ucapkan duka kita ini kepada imam zaman kita, sahibul asri wal zaman, yaitu pemilik atau manusia suci yang ada di tengah kita ini, yang dimana di malam ini para malaikat dan arwah itu turun dan mengucapkan selamat dan memberikan kepada imam zaman kita ini berita-berita akan nasib kita yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai hingga pada Lailatul Qadar di tahun yang akan datang. Kita tahu malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam salah satu ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pertama, malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah secara langsung, secara keseluruhan di dalam kepada Rasulullah SAW. Kemudian dan di malam ini pula para malaikat dan para arwah itu turun. Kemudian keberkahan malam Lailatul Qadar ini memiliki keberkahan tidak hanya di mencakup ruang lingkup kita, akan tetapi cakupannya keberkahan malam Lailatul Qadar ini itu dalam kurun waktu 24 jam. Jadi bagi kita yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini tidak layak untuk kita agar kita sombong. Kemudian adapun bagi kita yang belum mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka tidak ada jalan untuk putus asa karena masih ada waktu 24 jam, sehingga di dalam kurun waktu 24 jam ini kita bisa memanfaatkan nasib kita, tentukan nasib kita sendiri, kita masing-masing, bahwa apa yang kira-kira kita butuhkan untuk keselamatan kita. Tentunya tidak hanya di dunia ini, yang lebih penting keselamatan kita adalah di akhirat kelak. Karena itu Rasulullah SAW bersabda bahwa bulan Ramadan itu adalah awalnya barokah, kemudian pertengahannya wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah maghfirah, ampunan, dan akhirnya adalah itqun minan nar, keterbebasan dari api neraka. Nah, di sini Al-Imam Ali di saat Rasulullah SAW itu khutbah ketika datangnya bulan Ramadan, di sini Al-Imam Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, amalan apa yang paling afdal untuk di bulan Ramadan ini? Karena itu Rasulullah SAW menjawab,
bahwa afdhalul a'mal, di amalan yang paling afdal adalah al-wara' an maharimillah, yaitu menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat. Karena itu kita mungkin sudah tahu bahwa melakukan perbuatan yang wajib ataupun yang sunnah itu lebih mudah ketimbang kita meninggalkan perbuatan yang diharapkan oleh Allah. Jadi meninggalkan niat untuk tidak bermaksiat kepada Allah itu perkara lebih sulit dibandingkan kita untuk melakukan perbuatan sunnah ataupun yang wajib. Karena itu ini perbuatan yang amalan yang paling afdal. Bagaimana selama bulan Ramadan ini kita berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Apakah mungkin? Tentu saja mungkin. Karena yang meninggalkan perbuatan haram itu sebelum kita sudah banyak yang melakukan, dan juga bukan orang-orang yang masuk. Dan berarti kesempatan ini itu bisa kita dapatkan dan kita bisa melakukan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Tergantung tekad kita, niat kita, apakah kita sungguh-sungguh ataupun kita hanya sebatas niat saja atau sebatas di ucapan kita. Ini tergantung, sekali lagi tergantung kesungguhan kita untuk betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan yang begitu berkah ini. Di sini pernah suatu saat Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa Nabi Allah Musa itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa meminta kepada Allah beberapa permintaan. Di sini pertama Nabi Allah Musa mengatakan, "Ya Allah, aku ingin dekat kepadamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qurbi liman istaiqadha lailatul qadr." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, bahwa ketika engkau ingin dekat kepadaku, ketahuilah bahwa aku akan dekat kepada siapa saja yang bangun di malam Lailatul Qadar." Maksudnya tidak tidur di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Musa berkata, "Ya Allah, aku menginginkan rahmat-Mu." Kemudian Allah berfirman, "Wahai Musa, rahmati liman rahimal masakin Lailatul Qadar." Bahwa rahmatku akan didapat bagi mereka siapa saja yang mengasihi orang-orang miskin di malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi Musa melanjutkan, "Ya Allah, aku menginginkan agar dipermudah untuk melewati Shiratal Mustaqim." Kemudian Allah menjawab, "Dzalika liman tasaddaqa bi sadaqatin fi Lailatul Qadar." Mereka itu akan didapat bagi siapa saja dari hambaku ketika bersedekah di malam Lailatul Qadar. Ketika kita bersedekah di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mempermudah kita untuk melewati Shiratal Mustaqim di sini. Kemudian Nabi Musa melanjutkan, "Ya Allah, aku menginginkan nikmat-Mu yang aku inginkan." Kemudian di sini Allah menjawab, "Dzalika liman sabbaha tasbihatan fi Lailatul Qadar." Ketika siapa saja yang menginginkan rahmatku, maka rahmatku akan didapat bagi siapa saja yang bertasbih di malam Lailatul Qadar. Jadi hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian di sini Nabi Allah Musa melanjutkan, "Ya Allah, aku ingin selamat dari api neraka." Dan Allah mengatakan, "Barang siapa yang beristighfar di malam Lailatul Qadar, maka akan selamat dari api neraka." Kemudian di akhir Nabi Allah Musa memohon kepada Allah, "Ya Allah, ridho-Mu yang aku inginkan, kerelaanmu yang aku inginkan." Di sini Allah menjawab, "Ridhoya liman shalla raka'atain fi Lailatul Qadar." Keridhoanku akan didapat bagi mereka siapa saja yang melakukan sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Mungkin panduannya sudah ada sholat di amalan umum di malam-malam Lailatul Qadar, yaitu insya Allah mungkin nanti akan disebutkan, yaitu ini
Ini keagungan malam Lailatul Qadar, dan kita tahu di malam Lailatul Qadar ini ada 3 malam di dalam riwayat Ahlul Bait alaihi sholatu wassalam. Malam 21, malam 19, malam 21 dan malam 23. Malam 19 sudah lewat. Kita tidak tahu apa yang kita minta, itu tergantung kita masing-masing. Adapun di malam 21 ini, malam 21 di dalam riwayat malam Lailatul Qadarnya itu lebih penting dan lebih spesial dibanding dengan malam 19. Karena di malam ini manusia termulia, imam, para pemimpin orang-orang bertakwa, imam kita Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib juga syahid di malam ini. Imam Ali, imam kita, memiliki kedudukan spesial di antara imam-imam yang lain. Karena Imam Ali adalah Abul A'immah, ayahnya bagi para imam. Karena itu di malam ini selain salah satu bentuk spesialnya, yaitu bahwa imam yang pertama kita, Imam Ali, ayah para imam, itu syahid di malam ini. Karena itu imam zaman kita, imam yang berduka di malam ini, di malam Lailatul Qadar ini juga yang sudah pasti akan bersedih. Karena itu kita jangan melupakan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Imam Ali bin Abi Thalib agar Allah Subhanahu wa taala ini menyentuh, membukakan hati imam zaman kita Al-Mahdi Al-Muntadhar, agar imam zaman kita ini selalu meridhoi kita. Karena kalau kita tidak diridhoi imam zaman kita, apapun yang kita minta akan sia-sia. Karena kita khawatir ketika kita mati, ketika kita tidak mendapat keridhaan imam zaman kita, maka kita akan mati dalam kondisi jahiliyah. Nah, salah satu permohonan kita di malam ini yang terpenting yaitu agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati imam zaman kita, akan kita selalu diridhoi imam zaman kita Al-Mahdi Al-Muntadhar ajallallahu farajah syarif. Sehingga ketika imam zaman kita ridho, maka apapun yang kita lakukan insya Allah selalu dalam keridhaan imam zaman kita Al-Mahdi Al-Muntadhar ajallallahu farajah syarif. Itu kemudian kita tahu bahwa salah satu hal yang sedang terjadi yang sangat penting di dunia Islam atau di dunia politik kita, yaitu kondisi saudara kita, yaitu kondisi masyarakat Gaza, masyarakat Palestina. Kita tahu bahwa kondisi apa yang dialami oleh saudara kita, baik saya tidak berbicara bahwa orang Palestina ini karena Islam, ya karena mereka Islam kemudian kita membela mereka, tidak, karena agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh Ahlul Bait Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hanya melihat dari sisi persaudaraan, dari sisi agama saja, satu akidah, akan tetapi melihat dari sisi kemanusiaan. Islam adalah agama yang bernuansa fitrah, yang bernuansa kemanusiaan. Karena itu seandainya ada kelompok yang ditindas walaupun tidak beragama Islam, bukan satu agama, maka kita pasti akan membela mereka. Karena itu permasalahan sebagaimana permasalahan Karbala itu tidak hanya dimiliki oleh kaum muslimin saja ataupun orang-orang Syiah saja, tapi nuansa Karbala itu sangat luas. Karena itu yang mengatakan bahwa kondisi Palestina ini sekarang itu adalah Karbala kedua atau seperti Karbala, karena antara kebenaran dan kebatilan itu adalah Imam Musa As-Sadr. Syahid Imam Musa As-Sadr mengatakan bahwa Palestina, dia sudah dahulu kala sudah mengatakan bahwa kondisi Palestina adalah seperti Karbala di zaman sekarang. Itu kondisi. Karena itu kalau kita melalaikan berarti kita sama halnya melalaikan Karbala. Karena Palestina yang sekarang ini adalah antara kebenaran dan kebatilan. Peperangan ada antara kemanusiaan dan kebinatan, kebiadaban. Karena itu di malam ini juga kita tidak melupakan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang
terbantai di Palestina, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempercepat kemerdekaan kaum bangsa Palestina, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Israel, Zionis, dan juga Amerika, dan juga sekutu-sekutu Amerika dan Zionis di sini. Di sini kita tahu ketika Imam Ali bin Abi Thalib di masa khalifah beliau yang keempat, beliau ketika menjadi khalifah keempat, di sini semua peperangan terbesar yang dihadapi oleh Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaih adalah berperang dengan sesama muslim, bukan melawan orang kafir. Pertama, perang sifil, itu Imam Ali berhadapan dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian, ataupun perang Jamal. Perang Jamal, Imam Ali menghadapi kaum muslimin juga yang dipimpin oleh Siti Aisyah. Kemudian perang Nahrawan, Imam Ali juga berhadapan dengan kaum muslimin juga yang dipimpin oleh orang-orang Khawarij. Tiga-tiganya perang besar di masa Khalifah Imam Ali, semuanya adalah kaum muslimin. Di sini karena itu Imam Ali sudah menjadi contoh bagi kita bahwa siapapun yang berbuat zalim, siapapun yang menyalahgunakan keadilan, siapapun yang menyalahgunakan agama, itu walaupun dia tidak hanya seakidah, maka kita wajib memerangi. Bahwa memerangi di sini tidak hanya dengan misalnya dengan pedang, tapi apapun yang bisa kita lakukan untuk melawan, maka kita wajib memiliki kewajiban untuk melawan mereka. Di sini kita tahu ada sekelompok orang yang mengaku Islam, seperti orang-orang Saudi, Yordania ataupun Mesir. Di sini mereka juga membantu musuh-musuh Islam. Dari sini kita wajib untuk memerangi mereka juga. Gimana caranya? Kita menyadarkan bahwa masyarakat Mesir ini sadar, agar mereka bisa bangkit melawan rezim pemerintah mereka. Tidak hanya masyarakat Mesir, Yordania pun demikian. Karena itu kita melihat ada beberapa berita, terkadang seorang tokoh Mesir yaitu Syekh Ali Jum'ah, tidak salah, itu dituduh telah berkhianat kepada Islam. Ya, ada YouTube-nya. Itu ketika Syekh Ali Jum'ah ini hadir di kampus, salah satu kampus di Mesir, itu dituduh Syekh Ali Jum'ah ini istilahnya mengkhianati Hamas, tidak mendukung Hamas. Di sini akhirnya terjadi demo mahasiswa ini. Ternyata tidak demikian kenyataan. Jadi YouTube itu disetel sedemikian rupa seolah-olah Syekh Ali Jum'ah ini memaki-maki Hamas, tidak mendukung Hamas, sehingga didemo oleh mahasiswa-mahasiswa Mesir. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kita tahu sikap Syekh Ali Jum'ah ini sampai detik ini masih mendukung masyarakat Palestina. Karena itu di salah satu ucapannya beliau di dalam YouTube yang lainnya, beliau mengatakan kami malu dengan negara-negara Islam yang lain yang mendukung Palestina. Kami malu dengan negara-negara non-Muslim Eropa yang mendukung masyarakat Palestina. Sedangkan kami orang Mesir ini malah membantu musuh Islam, musuh-musuh Palestina. Karena itu kita harus jeli dalam menerima berita. Kita jangan mudah terprovokasi, karena terus terang musuh ini terkadang dengan medianya bisa merubah seseorang yang terkadang pemikirannya itu di dalam kebenaran, akan tapi disetting sedemikian rupa seolah-olah orang tersebut membela kebatilan ini. Karena itu permohonan kita kepada Allah yang kedua, yang terpenting, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala selain mempercepat kemunculan imam zaman kita Al-Mahdi Al-Muntadhar, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala mempercepat kemenangan bagi kaum Palestina. Dan semoga semboyan yang sudah disebar luas di dunia, yaitu Tufanul Ahrar, yaitu badai kemerdekaan ini akan segera terwujud insyaallah di hari Fitri, Idul Fitri nanti,
kita insya Allah kaum Palestina akan betul-betul merdeka. Insya Allah kita harapan kita. Kemudian yang selanjutnya di sini di malam Lailatul Qadar ini saya tidak akan berpanjang lebar, adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa memastikan bahwa besok hari kita akan hidup atau Allah akan memberikan usia kita. Kita tidak bisa memastikan. Kita hanya berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada kita agar kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini secara sempurna. Setelah itu kita serahkan kepada Allah, apakah Allah akan mencabut nyawa kita atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah. Tetapi paling tidak bulan Ramadan ini Allah memberikan kepada kita usia yang panjang. Tidak hanya itu, kalaupun bisa usia kita yang panjang ini, seandainya kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa dikaruniai bisa merasakan cawan mati syahid, cawan syahadat. Karena kita tahu dan kita yakin banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita tidak tahu bahwa, tapi kita tidak putus asa bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ini di malam-malam sisa-sisa di malam Ramadan ini. Paling tidak jalan tercepat agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah selain malam Lailatul Qadar, yaitu dengan apabila kita bisa mati syahid. Kalau kita dikaruniai mati syahid, mati di jalan Allah, maka di sini semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting juga permohonan kita di malam Lailatul Qadar dan sisa-sisa Ramadan ini bahwa kedua orang tua kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan derajat kedua orang tua kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkah Imam Ali bin Abi Thalib dengan kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib di sisi Allah Subhanahu wa taala agar kedua orang tua kita ini dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita di sini ada sebuah riwayat dari salah satu imam. Ada riwayat, ada 3 kelompok ya. Ada 3 golongan. Yang mana 3 golongan ini sama sekali tidak akan mendapatkan sedikitpun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di riwayat ini disebutkan yaitu pahala sholat apapun tidak akan didapat. Akan tapi penjelasan ulama 3 kelompok ini tidak akan mendapatkan sejengkal ataupun sedikit pahala ataupun apa saja kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 kelompok ini dikatakan kelompok yang pertama yaitu rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yaitu kelompok yang pertama adalah seseorang yang mana seseorang tersebut adalah seorang pemimpin. Dia menjadi pemimpin suatu kaum, akan tetapi umatnya benci kepada pemimpin tersebut. Ya, pemimpin ini dijelaskan tidak hanya memimpin masyarakat, baik itu presiden ataupun bupati atau wali kota, tidak hanya itu, akan tapi yang disebut pemimpin terkadang kita sebagai kepala keluarga disebut pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga itu apabila tidak mendapatkan atau dibenci oleh istri dan anak kita sebagai suami dibenci oleh istri dan anak kita, orang-orang bawahan kita, maka sebelum kita mendapatkan keridhaan mereka, kita tidak akan mendapatkan keberkahan apapun dan pahala apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita memimpin sebuah umat, sebuah masyarakat. Di sini kita hendaknya berhati-hati jangan sampai apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah kedoliman bagi umat kita. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu imra'atun batat wa zawjuha ghairu radhi. Seorang wanita yang sedang di ruang ini disebutkan sedang tidur atau sedang istirahat,
akan tetapi suaminya belum meridhoinya. Di sini dalam arti mungkin seorang istri yang menyakiti suaminya itu, akan tetapi suami belum merelainya, sehingga karena ucapan istri atau karena perbuatan istri sehingga suaminya tidak rela kepada istri tersebut. Nah, karena itu kelompok kedua ini yang kedua adalah kelompok yang tidak akan mendapatkan pahala ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yaitu akhawani mutasarimah, dua orang yang berselisih, dua saudara yang berselisih atau yang bermusuhan. Di sini dua saudara sini baik itu saudara kandung ataupun saudara seakidah. Karena itu apabila kita memusuhi saudara kita sekandung, maka selama kita belum mendapat keridhoannya, maka jangan sekali-kali kita mengharap keridhaan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita bermusuhan satu sama lain, sesama saudara kita, maka jangan mengharap walaupun itu di malam Lailatul Qadar, kita mengharap karunia dan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah tiga hal ini kita secepat mungkin kita bisa menyelesaikannya. Karena itu yang terpenting bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Bulan Ramadan momen yang terpenting untuk melakukan tazkiyatun nafas. Bersihkan jiwa kita semaksimal mungkin, kenali diri kita. Karena di riwayat Rasulullah SAW mengatakan al-alim, orang yang alim itu adalah orang yang mengenal dirinya. Dalam arti orang yang mengenal ukuran dirinya. Man arafa qadrah, barang siapa mengenal dirinya, kemudian walam yatajawaz hadda, dan tidak melampaui kemampuan dari dirinya, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang alim. Orang alim tidak perlu kita tahu banyak ilmu, tapi cukup ketika kita mengetahui kadar diri kita dan kita melakukan sesuatu tidak melampaui batasan kemampuan diri kita itu, maka kita sudah diketahui sebagai orang alim. Karena itu ada sebuah cerita, saya akan tutup. Suatu saat Rasulullah SAW ketika berjalan di padang pasir, di sini Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya di tengah perjalanan, wahai sahabatku, kita berhenti sejenak, karena sebentar lagi ada orang yang akan datang bertemu dengan kita. Satu orang ini kita akan menunggu dia. Sahabat pun menunggu. Tak lama dari kejauhan terlihat ada sosok seorang menunggangi kuda, menunggangi onta yang begitu kurus. Ontanya kurus dan penunggangnya pun juga kurus. Kemudian orang itu tersebut turun dari ontanya dan berkata, siapa di antara kalian ini yang Rasulullah? Dan Rasulullah SAW berkata, aku adalah Rasulullah. Dan kemudian orang tersebut turun dan berkata, wahai Rasul, ketahuilah selama 3 hari ini aku berjalan ingin menemuimu. Selama 3 hari ini aku betul-betul niat ingin masuk Islam, memeluk agama. Karena itu orang ini kemudian membaca 2 kalimat syahadat dan setelah itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, apa yang harus aku pelajari? Apa yang harus aku lakukan? Rasulullah berkata, lakukanlah sholat, kemudian tunaikanlah zakat, kemudian pergilah haji seumur hidup sekali apabila kau mampu. Kemudian yang terakhir, lakukanlah puasa, berpuasalah di bulan Ramadan. Setelah menyebutkan itu, Rasulullah tentunya dengan mengajarkan secara cepatnya di situ Rasulullah, orang ini berkata, ya Rasulullah, ini saja sudah cukup bagiku, itu bekal bagiku sudah cukup. Kemudian orang ini meninggalkan Rasulullah SAW. Rasulullah pun melanjutkan perjalanan. Tidak lama, tidak jauh Rasulullah berjalan, tiba-tiba Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, Rasulullah mengatakan, alangkah baiknya kita kembali sekarang, karena orang yang tadi kita temui itu sudah meninggal dunia, nyawanya sudah cabut, meninggal dunia.
Kemudian Rasulullah mengatakan orang ini kakinya unta itu masuk ke sebuah lubang, ada lubang, kemudian masuk dan jatuh. Untanya terjatuh, orang ini pun jatuh dan kepalanya terbentur batu. Dan orang itu mati seketika. Rasulullah datang mencari jenazah orang ini dan Rasulullah SAW mengurus, memandikannya, kemudian sampai Rasulullah mengubur orang tersebut. Di sini para sahabat bertanya, wahai Rasul, ini orang baru membaca syahadat, belum satupun amalan wajib yang dilakukan oleh orang ini. Tapi kenapa engkau begitu semangat mengurus jenazah orang ini? Rasulullah mengatakan bahwa niat orang ini sungguh-sungguh. Orang ini tidak hanya punya niat yang diucapkannya saja. Jadi seandainya, kata Rasulullah, orang ini diberi usia panjang, maka semua kewajiban akan dilakukan. Karena itu semua para malaikat mengurus, membantu saya untuk berbondong-bondong membacakan, beristighfar dan mendoakan jenazah orang ini. Karena itu semua niat kita itu tergantung keseriusan kita, azam, tekad kita. Kalau kita bertekad dan bersungguh-sungguh di malam ini ataupun malam selanjutnya ataupun sebelumnya, maka buktikan bahwa kita memiliki niat yang sungguh-sungguh. Dan semoga insya Allah niat kita ini tidak hanya di ucapan, di lisan saja. Insya Allah kita akan melakukan apa yang sudah kita niatkan sungguh-sungguh, baik itu dari doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam ini dan juga malam-malam yang sisa-sisa di malam Ramadan ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Nabi wa alaihi salawat.